Selebtubers, kabar mengejutkan kembali menggoncang dunia hiburan tanah air. Aktor Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba jenis etomidate yang ditemukan dalam vape. Penetapan status tersangka ini diumumkan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta usai penyelidikan intensif dan hasil pemeriksaan 3 tersangka lain yang terlebih dahulu ditangkap. Ketiganya menyebut nama Ijong sebagai bagian dari kasus peredaran vape berisi zat keras yang seharusnya tidak beredar bebas. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka, mantan suami Dena Devanka itu juga telah ditangkap oleh pihak berwajib di kawasan Bintaro pada hari Minggu sore 4 Mei 2025. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan wartawan, perlu kami sampaikan bahwa dalam periode bulan Maret dan April 2025, Polres Bandara Soekarno-Hatta melalui Satres Narkoba berhasil melakukan pengungkapan perkara terkait dengan Undang-Undang Kesehatan yang terkait dengan zat etomidate. Dalam perkara ini ada 4 kasus atau 4 laporan polisi yang ditangani oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta, di mana 3 perkara merupakan joint operation atau kerjasama antara Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dan Polres Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kemudian dari 4 perkara tersebut Polres Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan penangkapan terhadap 7 tersangka. 7 tersangka itu terdiri dari 3 perempuan dan 4 laki-laki. 6 orang tersangka seperti yang tadi sudah ditampilkan di belakang itu telah dilakukan penahanan mulai dari waktu yang berbeda sejak bulan Maret, ya. Dan kemudian 1 tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di ruang penyidikan Satres Narkoba. Dari 4 perkara yang kita terima dan kita tangani, kita melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa zat etomidate sebanyak 881 pieces cartridge. Ini merupakan cairan vape atau rokok elektrik yang kita duga ini sudah mulai banyak dan sudah mulai ramai dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Jakarta. Dan tentu saja teman-teman bertanya kenapa Polres Bandara? Karena kita tahu Bandara Soekarno-Hatta ini adalah pintu masuk kedatangan dari luar negeri, dan semua barang bukti ini merupakan barang-barang yang didatangkan atau dibawa dari luar negeri. Ada yang dari Malaysia dan ada yang dari Thailand. Kemudian terhadap ke-7 tersangka yang sudah kita tetapkan ini, kita kenakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Itu termaktub dalam pasal 435, dan kemudian di pasal 436 itu lebih jelas disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan untuk mengedarkan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, itu yang kemudian dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Rekan-rekan sekalian, tentu Undang-Undang Kesehatan ini berbeda dengan Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan ini yang kita kenakan adalah Undang-Undang Kesehatan terkait dengan memproduksi ataupun mengedarkan obat keras. Kenapa dia disebut obat keras? Tentu obat keras ini kita kategorikan sebagai obat yang bisa dibeli, bisa dikonsumsi, bisa digunakan harus dengan menggunakan resep dokter. Jadi kalau tidak ada resep dokter, tentu ini adalah bagian dari peredaran yang ilegal, dan tentu ancaman pidana yang seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian rekan-rekan wartawan, kami sampaikan bahwa dari 881 pieces cartridge ini, kalau ini berhasil
diedarkan atau dipasarkan atau diperjualbelikan ke masyarakat umum itu dengan harga pasaran antara 3 juta sampai 4 juta. Jadi kalau rekan-rekan bisa melihat atau memiliki vape, itu ada cairan yang kemudian dipergunakan dalam rokok elektrik itulah yang mungkin berisi kurang lebih sekitar 4 atau 5 ml cairan, itulah yang kemudian mengandung zat intermediate ini. Dengan nilai harga per cartridge sebesar 4 juta, maka nilai nominal yang bisa kita gagalkan dalam peredaran ini adalah kurang lebih sekitar 3,5 miliar. Dan kita asumsikan bisa menyelamatkan masyarakat untuk tidak menggunakan intermediate ini sebanyak 3.600 orang. Itu gambaran secara umum dulu rekan-rekan. Kemudian yang kedua, kami akan sampaikan terkait dengan public figure yang mungkin dalam beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui. Rekan-rekan sekalian, dari 4 perkara yang kita tangani, ada 1 perkara yang awalnya kita terima limpahan dari Bea Cukai, tepatnya di tanggal 13 Maret 2025. Pada saat itu, tugas Piket Bea Cukai berkoordinasi dan melaporkan ke Piket Satgas Narkoba bahwa ada mengamankan penumpang yang baru tiba dari Malaysia yang kemudian membawa zat intermediate tadi. Kemudian dari hasil pengembangan, dari hasil penyelidikan, penyidik Satgas Narkoba berhasil menangkap tersangka pertama, inisial BTR. Dari tersangka BTR kemudian berkembang kepada tersangka kedua, seorang perempuan inisial ER, 34 tahun. BTR inilah yang yang membawa masuk barang dari luar negeri yang kemudian diamankan oleh Bea Cukai. Kemudian dari hasil pengembangan BTR dilakukan pengembangan terhadap ER. Dari keterangan kedua tersangka inilah kemudian muncul nama JF yang dari hasil keterangan itu memiliki peran untuk pertama membuat WhatsApp group. Jadi mereka membuat WhatsApp group yang berisi para tersangka ER, JF, dan TBR dan TBR tadi. Disitulah mereka membuat grup untuk saling berkomunikasi dan saling mengatur bagaimana supaya barang cartridge ini atau intermediate ini bisa masuk. Tentu menjadi pertanyaan, barang intermediate ini berasal dari mana? Dari pengembangan kedua tersangka, kemudian kita berhasil melakukan penangkapan tersangka ketiga dengan inisial EDS. Jadi awalnya EDS ini berada di luar negeri, tepatnya di Thailand. Dan dari pemeriksaan yang kita lakukan di dalam WhatsApp group, ternyata EDS ini juga masuk atau ikut menjadi anggota grup. Jadi ada 4 orang yang masuk dalam grup itu, inisial TBR, ER, EDS, dan JF. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang bukti digital yang kita sita dari para tersangka, itu terlihat bahwa yang membuat grup WhatsApp ini dengan inisial WhatsApp grup perangkat ini adalah JF. Di dalam grup inilah kemudian dilakukan proses untuk membahas dan mengatur zat intermediate ini dari Malaysia ke Jakarta. Kemudian disitulah diatur dan disiapkan tiket untuk keberangkatan dari Malaysia ke Jakarta. Kemudian dalam grup itu JF juga memberikan informasi terkait dengan tempat penginapan atau hotel
di Kuala Lumpur, kemudian dalam proses membawa ke Jakarta, JF juga melakukan pengawasan dan pengontrolan karena memang di awal masuknya barang ini awalnya sempat dilakukan oleh pemeriksaan secara detail oleh Bea Cukai, dan kemudian ada komunikasi di dalam grup ini bahwa barang atau zat intermediate ini akan diurus sehingga untuk bisa dikeluarkan. Sehingga kemudian pada saat Bea Cukai melakukan pemeriksaan, diketahui bahwa cairan tersebut mengandung zat intermediate. Kemudian rekan-rekan sekalian, penangkapan terhadap JF dilakukan pada hari Minggu kemarin, semalam. Tepatnya kurang lebih antara pukul 6 sore sampai 7 di daerah Bintaro, dan yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa penjelasan dari pengacara bahwa setelah tanggal 17 yang bersangkutan juga kita sampaikan untuk datang memenuhi panggilan. Saat itu pengacara menyampaikan bahwa saudara JF ini sedang mengalami gangguan kesehatan dengan melampirkan surat keterangan dokter, dan memang dari hasil pada saat penyidik melakukan menjemput tersangka dari Serpong, dari kondisi kesehatan, dari kondisi yang bersangkutan memang terlihat masih dalam kondisi yang kurang sehat, tetapi yang bersangkutan kooperatif untuk memberikan keterangan kepada penyidik, dan kita masih memiliki waktu sampai jam 7 malam hari ini untuk mengambil keputusan apakah terhadap JF ini apakah dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan, tentu dengan mempertimbangkan segala aspek. Kami tadi juga tidak membawa kepada yang bersangkutan ke sini karena memang dari kondisi fisik saudara JF ini masih harus melakukan belum boleh bergerak, belum boleh banyak beraktivitas, sehingga dengan kondisi dan aspek kemanusiaan saudara JF belum bisa kami hadirkan, dan mungkin teman-teman melalui humas tadi sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan saat ini berada di ruang pemeriksaan di Satres Narkoba di lantai 4 dan masih memberikan keterangan kepada penyidik. Mungkin itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi JF ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro, dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat, dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan, dan itu untuk memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi JF sendiri gimana Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kebetulan dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini, nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa banyak beraktivitas, tetapi JF ini kooperatif dengan dampingan pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Demikian Pak. Dalam JF sendiri dari kapan sih Pak menjual ini Pak? Kenapa? Dari kapan? Ya, jadi pengungkapan ini kan kita
dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengatur mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Jadi diperkirakan sejak Februari. Ini pengiriman pertama atau ini sudah berapa kali? Ya, sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman. Ada beberapa keterangan yang diberikan oleh tersangka ini dengan menunjuk JF, tetapi ada beberapa keterangan yang juga oleh JF itu ditolak. Itu adalah hak dari semua, tapi nanti hasil konfrontir dan pemeriksaan antara 3 tersangka dan JF ini itu nanti yang akan menjadi penilaian bagi penyidik. Pak, tujuannya dia order parkir itu apa sih? Kenapa? Dia sendiri sakit apa sampai dia nggak boleh banyak bergerak dan juga Nanti biar pengacara yang menyampaikan, Pak ya. Ya. Pak, itu dia dijual atau digunakan sendiri, Pak? Dari keterangan dan komunikasi yang kita dapat, jadi berdasarkan kita juga sudah meminta untuk melihat transaksinya, jadi memang ada proses pendistribusian, memindahkan atau mengedarkan kepada orang lain. Rekan sama artis nggak, Pak, diedarkan, Pak? Kenapa? Ada di kalangan selebriti juga diedarkan? Saya tidak tahu, tapi masih kita dalami. Tapi disamarkan dengan bungkus pot dari ini ya Pak, dari sosial. Rasa-rasa Kalau lain. khususnya kan itu, yang cartridge itu vape itu. Nah, kalau kemasan tadi Pak, Ini kan gabungan dari 881 limpahan tadi itu, 881. Jadi kalau untuk yang JF ini, itu BB-nya kan 40 plus 8 yang kosong, 42 plus 8 yang kosong yang sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Ironisnya nih guys, kabar penangkapan ini mencuat di tengah kabar persiapan pernikahannya dengan artis Ririn Dwi Ariyanti. Tepatnya bulan Januari lalu, beredar video lamaran romantis Ijong kepada Ririn yang lantas viral di media sosial. Dalam video itu, Ijong terlihat menyematkan cincin di jari manis Ririn sambil tersenyum di hadapan kerabat dekat. Meski sang paman, Benny Simanjuntak, membantah kabar lamaran tersebut, publik yakin momen itu menjadi simbolis hubungan Ijong dan Ririn yang akan segera berlanjut ke tahap yang lebih serius, yakni pernikahan. Kayaknya nggak ada apa-apa deh, orang aja yang heboh-hebohan. Mereka still pacaran, tetap pacaran, tetap menjalin hubungan. Lalu apa yang beda? Kan nggak ada yang aneh. Mereka tetap pacaran dan semakin mesra gitu loh. Udah itu aja. Om, tapi beredar kabar bahwa di TikTok, di sosial media lah, maksudnya kalau mereka tuh melakukan pertunangan. Seperti apa tuh, Om? Kayaknya kalau pertunangan enggak ya, karena kan kalau pertunangan pas saya diundang dong. Ya gitu pastinya. Jadi nggak ada pertunangan, nggak ada. Itu hanya gosip aja. Tapi maksudnya ada acara tertentu yang kayak solo Nggak ada. tuker-tuker cincin. Nggak ada, karena saya sejak tahun baru juga belum ketemu dengan Jonathan sih, dengan kesibukan saya. Dia kan lagi menikmati juga, lagi liburan ke banyak luar kota, luar negeri, karena dia kan kemarin syuting kan non-stop setiap hari. Jadi saya nggak ada ketemu setelah tahun baru, saya belum ketemu loh sampai sekarang. Jadi artinya ya adem-adem aja, nggak ada gosip-gosip itu nggak ada. Tapi sempat terakhir tanya-tanya kabar mungkin seperti apa sih, Om? Kapan mungkin sama Jonathan? Nggak ada, dia tetap baik-baik aja, pacaran, tapi tidak ada hubungan ke next step-nya, ya belum ada dibicarakan, belum ada. Jadi gosip aja itu mungkin. Ya, katanya dari bulan November, Om, udah pakai cincin tuh. Apa emang mungkin cincin biasa aja? Atau Mungkin cincin biasa aja. Saya juga kalau punya pacar suka kasih cincin gitu, tanda ikatan pribadi aja mungkin. Tapi kalau tunangan belum. yang secara Kan harus disamakan dulu ini perspektif mereka. Kan mereka kan beda agama kan. Gitu.
Namun, publik tak bisa melupakan jejak awal hubungan mereka yang penuh kontroversi. Hubungan Ririn dan Ijong sendiri disebut-sebut bermula dari perselingkuhan ketika keduanya terlibat dalam satu judul sinetron beberapa tahun lalu. Saat itu, Dena Devanka yang masih berstatus istri sah Ijong sempat membongkar dugaan perselingkuhan tersebut ke publik. Dena bahkan menyebut Ijong tidak pulang berhari-hari yang kemudian memicu keretakan rumah tangga mereka. Tak lama berselang, Ririn pun menggugat cerai suaminya Aldi Bragi. Sejak saat itu, kedekatan Ririn dan Ijong makin sering terlihat. Nggak bisa diserahkan dengan baik-baik apa memang secara hukum aja nih? Karena udah lanjut melaporkan denanya. Ya, saya yang jawab aja ya. Sebenarnya klien kami juga sebenarnya nggak mau melakukan ini. Betul. Melakukan tindakan hukum ini tidak mau. Ya, karena masih berharap agar permasalahan ini diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Cuman tindakan hukum yang dilakukan oleh klien kami ini sebagai bentuk klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang beredar liar di masyarakat. Tuduhan mengenai KDRT tersebut. Itu aja sih. Itu paling bagus. Mengganggu artinya perihal gosip yang kemarin ya, artinya mulai dari KDRT, terus isu perselingkuhan, mohon maaf, terus adanya kabar tidak ada perselingkuhan, nikah siri itu gimana? apalagi nikah siri, tidak ada nikah siri. Jadi alasan ini karena Apa? murni percekcokan dan KDRT aja Tidak ada gara-gara yang lain juga ada. Ini Mbak, saya jelaskan lagi, izin Mas. Saya jelaskan bahwa memang itu kan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu menyatakan dilarang melakukan kekerasan terhadap fisik, Mas. Jadi apapun penyebabnya, kita bisa membuktikan bahwa saudari DAD ini telah melakukan kekerasan fisik terhadap klien kami. Itu yang kami laporkan. Gitu. Jadi hanya sebatas kita mempunyai bukti bahwa beliau ini menjadi korban kekerasan. Ada visumnya juga, ada fotonya juga dan videonya juga. Sebenarnya anak-anakku yang udah ngerti banget yang kembar ya, karena mereka udah lebih besar gitu. Kalau ditanya sedih nggak, pasti sedih, aku sad gitu. Terus lucunya mereka sampai bilang, jadi nggak ada lagi dong Freezy Family, karena kita suka gitu kan. Saya bilang tetap ada, karena mama sama papa tetap ada buat kalian, walaupun nantinya kita nggak bersama, nggak bareng-bareng gitu. Lebih ngasih pengertian ke yang kembar sih, karena lebih apa ya, hatinya lebih fragile lah gitu dibanding yang dedeknya gitu. Pelajaran apa yang didapat dari proses ini? Pelajaran apa ya? Ya mungkin saya juga sebagai seorang istri mungkin juga banyak salah. Mungkin saya juga harus banyak introspeksi diri gitu. Dan ya ini pembelajaran hidup lah buat saya. Nominal 30 juta per bulan itu sudah diiyakan oleh pihak Ijong atau belum? Oh, itu kan putusan. Harus dipatuhi. Ya. Itu putusan ya. Tapi mau berapa itunya kita juga nggak terlalu mempermasalahkan sebetulnya. Nanti biarkan Ibu Dena sama Bapak Jonathan yang saling berdiskusi ya. Sebelum kesini ada komunikasi dengan Ijong mungkin, Mbak Dena? Enggak sih, enggak. Saya menghindari aja sih Mbak, maksudnya ya kita berkomunikasi memang sekedar urusan anak, pendidikan anak dan juga kesehatan anak, itu aja. Selebihnya udah tidak ngomongin soal perasaan gitu, enggak sih. Dan nggak update ngapain gitu. Jadi lebih hati-hati nggak sih nyari pendamping? Oh tentu dong, tentu banget. Jangan salah pilih, gitu. Masih ada yang mengganjel? Enggak sih, justru lega banget. Memang ini yang diganjel nih, ini yang karpetnya. lega banget, memang ini yang saya mau ya, gitu loh. Jadi saya sih cuman lebih bukan karena status saya yang berubah ya, gitu loh. Saya lebih ke hak asuh anak aja gitu, karena saya sebagai seorang ibu mana sih yang mau dipisahkan oleh anak-anaknya gitu. Dan kalian tahulah kedekatan saya sama anak-anak tuh luar biasa gitu. Itu aja sih, jadi saya nggak mau dipisahkan aja sama anak-anak. Dan alhamdulillahnya ya dikabulkan oleh majelis hakim, itu aja. Masih ingat dengan sekarang gini Mas, ya kalau dibilang
harmonis kayaknya udah nggak bisa ya, karena kayaknya udah mulai kaku gitu loh, udah kaku lah. Kita sempat hari Minggu kemarin kita pergi bareng, tapi kayaknya udah kaku aja, udah nggak bisa fun lagi, udah nggak bisa ceria lagi. Jadi lebih baik mungkin kedepannya kalau kita pergi dengan anak-anak, ya kita akan atur waktu masing-masing gitu loh, ya kan. Jadi waktunya bersama papanya saya akan kasih, waktunya sama saya ya pasti anak-anak setiap hari memang sama saya gitu. Tapi memungkinkan nggak sih Mbak jalan bareng lagi kalau anak-anak minta? Mungkin bisa aja, tapi mungkin nggak sesering seperti biasanya. Biasanya kan kita hari Minggu bareng gitu ya, gitu. Tapi ya itu aja. Siap berlapang dada ya misalnya harus bareng lagi karena demi anak itu? Ya tentulah gitu loh. Apalagi nanti bulan April anak saya yang kecil mau ulang tahun ya. Semoga bisa lebih dengan seperti ini, yang bersangkutan bisa lebih enak ya hubungannya sama saya gitu loh. Lebih legowo gitu sih. Ini kan masih satu rumah ya, artinya ketika bertemu di satu lingkungan gitu, ngobrol seperti apa sih? Ya itu dia ngobrolnya soal kesehatan, soal anak, pendidikan anak gitu aja sih. Dan anak-anak juga memantau nggak sih dengan kalian sedang berkomunikasi gitu? Enggak sih, anak-anak nggak ngeh lah. Mbak, mengobati luka anak-anak ini gimana nih setelah Ya kita kasih apa ya? Pengertian lah, kasih pelan-pelan. pengertian. apa yang sudah pengertian apa yang sudah diberikan? Apa ya, untuk melupakan sedikit? Gini, saya selalu ngajarin anak-anak itu mereka harus happy aja gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di kedua orang tuanya, pokoknya anak-anak tuh harus happy bermain, sekolah gitu loh. Supaya mereka nggak tahu deh gitu loh. Makanya saya nggak pernah anak saya nggak pernah nonton TV. Takut lihat infotainment gitu kan ya. Kini setelah momen lamaran mereka mencuat ke publik, badai justru datang menghantam lewat penetapan tersangka dan penangkapan Ijong dalam kasus narkoba. Lantas, apakah hubungan Ijong dan Ririn akan tetap bertahan? Atau justru ini menjadi titik balik bagi Ririn untuk berpikir ulang tentang masa depannya bersama Ijong? Nah guys, kita tunggu aja kabar selanjutnya hanya di Selebtube TV.